Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ali Albustong dengan NIM 126230007, program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Sabili Bandung, dengan mata kuliah Inovasi Pembelajaran dan HKI dosen pengampu yaitu Dr. Haji Anan Baihaqi MAG. Di video kali ini, insya Allah saya akan eh, memberikan proyek tentang inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah, yaitu dengan model pembelajaran contextual teaching and learning atau kita sebut dengan CTL. Yuk, Bapak Ibu, kita bahas bareng-bareng apa sih sebenarnya yang disebut dengan contextual teaching and learning atau kita sebut dengan CTL. Kita tahu bahwa dalam kata kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti hubungan antara konteks, suasana, dan keadaan. Menurut Depdiknas dalam Hasibuan 2014 bahwa pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi dan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Trianto dalam Susiloningsih 2016 mengemukakan juga bahwa pembelajaran kontekstual merupakan suatu konsepsi yang membantu guru mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia, membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka. Contextual teaching merupakan konsep belajar yang menghadirkan dunia nyata ke dalam pembelajaran dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yuk Bapak Ibu, kita bahas tentang 7 komponen CTL menurut Hasibuan 2014. Yang pertama adalah konstruktivisme, yang kedua adalah menemukan, yang ketiga komponen yang ketiga adalah bertanya, yang keempat yang komponen CTL ini adalah masyarakat belajar, yang kelima pemodelan, yang keenam refleksi, dan yang ketujuh adalah penilaian otentik. Yuk Bapak Ibu, kita bahas yang pertama adalah konstruktivisme, di mana bahwa peserta didik adalah eh, membangun sebuah proses atau menyusun pengetahuan dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Karena Bapak Ibu dapat mengetahui bahwa tugas guru di dalam CTL ini adalah sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran di kelas dengan hal-hal berikut. Yang pertama, bahwa guru tersebut telah menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa. Yang kedua, memberikan kesempatan siswa menemukan eh, atau menerapkan idenya sendiri. Yang ketiga, menyadarkan siswa agar menerapkan strategi mereka sendiri dalam belajar. Yang kedua adalah menemukan atau kita sebut dengan inquiry, di mana di dalam inquiry ini adalah pengetahuan dan keterampilan yang ditemukan oleh siswa merupakan hasil dari temuan sendiri dengan melalui sebuah siklus, yaitu observasi, bertanya, mengajukan dugaan, pengumpulan data atau penyimpulan. Di dalam proses inquiry dapat dilakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah kita tahu di dalam proses inquiry ini adalah merumuskan masalah. Yang kedua, mengamati dan melakukan observasi pada objek yang diamati. Yang ketiga, menyampaikan hasil karya. Dan yang keempat adalah menyajikan karya dan mengevaluasi hasil. Itu adalah di dalam menemukan atau kita sebut dengan inquiry. Yang ketiga adalah bertanya, di mana
dalam bertanya itu adalah suatu refleksi dari keingintahuan siswa dalam menjawab sebuah pertanyaan yang mencerminkan kemampuan seseorang dalam berpikir atau di dalam dalam suatu kelompok atau eh, individual. Yang keempat adalah masyarakat belajar, di mana di dalam learning community atau disebut dengan masyarakat belajar merupakan hasil pembelajaran yang diperoleh dari hasil kerjasama bersama orang lain seperti sharing antara teman, sharing antar kelompok, dan antar yang tahu dan yang belum tahu. Yang kelima adalah pemodelan atau modeling, di mana pemodelan pada dasarnya membahasakan gagasan yang dipikirkan, mendemonstrasikan suatu kinerja agar siswa dapat mencontoh, belajar, melakukan sesuatu sesuai dengan model yang diberikan. Yang keenam, yaitu refleksi, di mana refleksi ini merupakan cara berpikir belakang atau respon tentang apa yang sudah dilakukan di masa lalu, karena guru menyisihkan waktu sejenak agar siswa melakukan refleksi yang berupa pernyataan langsung eh, berhadapan apa yang diperoleh pada hari itu. Dan yang terakhir adalah penilaian otomatik atau kita terakhir adalah atau disebut dengan penilaian yang sebenarnya. Menurut Kusnandar, Kunandar ya 2007 menyatakan asesmen adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberi gambaran mengenai perkembangan belajar siswa. Karena di dalam karakteristik dari authentic assessment ini, yang pertama adalah dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, berkesinambungan. Yang ketiga, bahwa kita tahu bahwa dalam asesmen ini adalah bisa dilakukan untuk formatif maupun sumatif. Eh, yang keempat, yaitu terintegrasi dan dapat digunakan sebagai feedback eh, dari penilaian tersebut. Nah, Bapak Ibu, bahwa di dalam karakter kita tahu tadi sudah kita ini kan adalah komponen yang termasuk dalam kontekstual teaching and learning. Sekarang kita bagaimana karakteristik di dalam kontekstual teaching and learning? Saya ingin mengemukakan beberapa karakteristik dari pembelajaran kontekstual teaching and learning yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kerjasama. Yang kedua, saling menunjang. Yang ketiga, di dalam kontekstual dan karakternya ini adalah menyenangkan. Yang keempat, belajar dengan bergairah. Yang kelima, pembelajaran terintegrasi. Yang keenam, menggunakan berbagai sumber. Yang ketujuh, karakteristik yang ketujuh adalah siswa aktif. Yang kedelapan, sharing dengan teman. Yang kesembilan, siswa aktif, guru kreatif. Yang kesepuluh, dinding kelas dan lorong-lorong penuh dengan hasil karya siswa, peta, gambar, artikel, humor, dan lain-lain. Serta laporan kepada kedua orang tua bukan hanya rapor saja, tetapi hasil karya siswa, laporan hasil praktikum, karangan siswa, dan lain-lain. Itulah termasuk ke dalam karakteristik contextual teaching and learning. Di dalam karakteristik contextual and teaching and learning, Susilo Ningsih 2016 bahwa menyebutkan di sini kita tahu bahwa di dalam karakter tersebut ya menggak apa namanya mengaplikasikan bekerja sama, penilaian autentik, proses transfer ilmu, menghubungkan dan mencoba gitu. Dan selanjutnya adalah di video ini adalah langkah-langkah contextual teaching and learning. Menurut Hasibuan, ada beberapa langkah-langkah pembelajaran CTL ini, antara lain adalah satu, mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksikan sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, dalam langkah-langkah contextual teaching and learning ini adalah melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga,
Langkah-langkah yang ketiga adalah mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, menghadirkan model sebagai contoh belajar. Yang keenam, melakukan refleksi di akhir pertemuan. Yang ketujuh adalah melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Langkah-langkah kontekstual teaching and learning. Kegiatan awal, guru menyiapkan peserta didik secara psikis atau fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, eh, persepsi sebagai penggalian pengetahuan awal siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok materi yang akan dipelajari. Yang keempat, di dalam kegiatan awal ini adalah penjelasan tentang pembagian kelompok dan cara belajar. Di dalam kegiatan inti, kita harus mengetahui bahwa siswa bekerja dalam kelompok yang menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru. Guru berkeliling untuk memandu proses penyelesaian permasalahan. Yang kedua, di dalam kegiatan inti itu, siswa wakil kelompok mempresentasikan hasil penyelesaian dan alasan atas jawaban permasalahan yang diajukan oleh guru. Yang ketiga, siswa dalam kelompok menyelesaikan lembar kerja yang diajukan guru. Guru itu berkeliling untuk mengamati, memotivasi, dan memfasilitasi kerjasama antara kelompok yang sudah dibagikan tersebut. Yang keempat adalah siswa eh, mewakili dari kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok dan kelompok yang lain menanggapi hasil kerja kelompok yang mendapat tugas tersebut. Di dalam kegiatan inti juga yang kelima ini dengan mengacu pada jawaban siswa melalui tanya jawab, guru dan siswa membahas cara penyelesaian masalah yang tepat. Dan yang terakhir adalah guru mengadakan refleksi dengan menanyakan kepada siswa tentang hal-hal yang dirasakan siswa, di mana materi yang belum dipahami dengan baik, kesan dan pesan selama mengikuti pembelajaran. Dan yang terakhir adalah kegiatan akhir, di mana guru dan siswa itu membuat kesimpulan cara menyelesaikan soal cerita perkalian bilangan atau tentang kalau di dalam materi pendidikan agama Islam itu adalah kesimpulan dari eh, apa yang sudah dibahas di dalam materi tersebut. Yang kedua, di dalam kegiatan akhir ini siswa mengerjakan lembar tugas. Yang ketiga, siswa menukarkan lembar tugas satu dengan yang lain. Kemudian guru bersama siswa membahas bagaimana penyelesaian lembar tugas sekaligus memberi nilai pada lembar tugas sesuai kesepakatan yang telah diambil. Ini dapat dilakukan apabila waktu masih tersedia. Nah, Bapak Ibu semuanya, di dalam video ini juga kegiatan awal yang pertama yang harus kita lakukan adalah guru masuk kelas dan memberikan salam pada siswa. Yang kedua, siswa dan guru berdoa bersama-sama. Yang ketiga, guru membuka pembelajaran dengan menanyakan kehadiran. Yang keempat, menginformasikan tujuan pembelajaran. Dan kegiatan inti juga sama, Bapak Ibu semuanya, bahwa di dalam siswa itu dibuat suatu kelompok, berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Yang kedua, siswa mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita bahas. Dan yang ketiga, siswa mendengarkan penjelasan langkah-langkah praktikumnya. Yang keempat, siswa melakukan kegiatan praktikum. Yang kelima, siswa melakukan pengamatan dan mencatat hasil pengamatan. Yang keenam, siswa adalah berdiskusi dan yang ketujuh, siswa melaporkan hasil pengamatan dan terakhir adalah siswa menyimpulkan hasil penelitian. Di dalam kegiatan penutup, siswa dan guru harus menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang selanjutnya, siswa diberikan kesempatan untuk bertanya. Yang berikutnya juga, siswa mengerjakan lembaran tugas satu dengan yang lain, kemudian guru bersama siswa membahas penyelesaian lembar tugas sekaligus memberi nilai pada lembar tugas sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil. Berikut siswa diberi refleksi atau penguatan atau motivasi oleh guru. Dan guru juga memberikan penguatan eh, motivasi supaya pembelajaran di dalam pembelajaran tersebut bisa dapat dipahami oleh siswa. Siswa dan guru berdoa bersama-sama dan menutup pelajaran dengan ucapan salam dan jangan lupa
bahwa siswa harus menempelkan stiker smile mengenai bagaimana perasaan mengikuti pelajaran hari ini pada papan perasaan. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini sebuah inovasi yang akan saya buat, kita buat di dalam memahami rukun Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan di mana namaku adalah Murad Nasir dan ini dua sepupu perempuanku, ada Cahaya Dewi dan Samira Hadid. Hari ini kita akan menjelajahi rukun Islam, 5 prinsip dasar yang menjadi pondasi kokoh dalam praktek keagamaan umat Islam. Ayo kita mulai. Ya, yang akan kita bahas yang pertama adalah tadi yang kenalan, yang kedua definisi rukun Islam, yang selanjutnya adalah 5 pilar rukun Islam. Yang selanjutnya adalah kesimpulan, pertanyaan, dan penutup. Nah, eh, Bapak Ibu semuanya, di dalam rukun Islam, kita akan mengetahui bahwa ada 5 prinsip dasar yang merupakan fondasi dari praktik keagamaan umat Islam, yaitu syahadat, pengakuan iman, sholat sembahyang yang zakat sebagai sumbangan wajib, puasa sebagai menahan diri, dan haji adalah ibadah perjalanan ke Makkah. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Syahadat ini adalah pengakuan keyakinan fundamental dalam Islam. Menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah dan Muhammad adalah utusannya. Ini adalah dasar iman kepada umat Islam. Yang kedua, di dalam rukun Islam yang kedua adalah sholat. Di mana sholat adalah ibadah utama dalam Islam. Seorang muslim berkomunikasi langsung dengan Allah dilakukan 5 kali sehari sesuai waktu yang telah ditetapkan. Salat ini melibatkan gerakan fisik dan bacaan doa. Yang ketiga adalah zakat fitrah, di mana zakat fitrah ini adalah sumbangan wajib yang diberikan oleh umat Islam kepada yang membutuhkan. Itu merupakan salah satu rukun Islam yang ditunjukkan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung keadilan ekonomi. Dan rukun Islam yang keempat adalah puasa, di mana puasa ini adalah ibadah umat Islam menahan diri dari makan, minum, dan perilaku tertentu dari terbit fajar hingga terbenam matahari selama bulan Ramadan. Ini merupakan kewajiban dalam agama Islam. Dan rukun Islam yang kelima adalah haji. Haji adalah ibadah perjalanan ke kota suci Mekah yang wajib bagi umat Islam yang mampu secara fisik, finansial, dan logistik. Ini dilakukan setiap tahun pada bulan Zulhijjah. Nah, Bapak Ibu semuanya, rukun Islam, kita dapat menyimpulkan bahwa rukun Islam merupakan 5 pilar utama yang membentuk dasar praktik keagamaan umat Islam dengan melaksanakan syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Umat Islam mengikat diri pada kewajiban iman, ibadah, dan sosial. Rukun Islam memperkuat hubungan individu dengan Allah, komunitas, dan lingkungan sekitarnya. Pada pembentukan karakter yang taat supaya kita semua bisa bertanggung jawab dan berempati terhadap eh, umat manusia. Apakah ada pertanyaan? Mari berikan 15 menit untuk sesi pertanyaan pada Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya itu sebagai video atau sebagai langkah dalam pembelajaran kontekstual teaching and learning, di mana di sini juga ada kekurangan dan kelebihan masing-masing, terutama di dalam model kontekstual CTL ini. Yang pertama, kekurangan model CTL ini, siswa berkemampuan tinggi akan mendominasi kelas. Yang kedua, peran guru berkurang karena bukan sebagai pusat informasi, tapi sebagai fasilitator saja. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses belajar mengajar. Tapi ada juga kelebihan dalam model CTL ini. CTL ini yang pertama adalah pelajaran jadi lebih bermakna. Yang kedua, pelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep. Yang ketiga, menumbuhkan keberanian siswa. Nah, Bapak Ibu semuanya, peran guru kontekstual teaching and learning membantu siswa mencapai tujuannya. Guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberikan informasi. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama
untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas siswanya. Sesuatu yang baru datang dari menemukan diri sendiri, bukan dari apa kata guru. Nah, Bapak Ibu semuanya, itulah video atau inovasi pendidikan yang saya berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.